Hai sobat, perkenalkan nama aku Angelin. Aku terlahir dari keluarga Kristen. Kehidupan kami sangat sederhana. Bapak aku seorang pekerja yang sangat sibuk, sehingga jarang di rumah. Dan ibu saya seorang hairstylist. Kehidupan kami itu sangat jauh dari Kristus. Kadang aku berpikir, untuk apa aku hidup jika kami seorang Kristen namun tidak menunjukkan hidup kekristenan itu. Saat itu juga bapak aku jatuh sakit dan aku gak tahu harus berbuat apa, pikirku. Dalam benakku, jika memang dia harus pergi, ya sudah. Lagi pula dia tidak pernah peduli dengan kami. Untuk apa pula dia masih hidup bersama kami? Memang pikiranku sangat dangkal, hingga aku mudah putus asa dan tidak tahu harus bertindak seperti apa. Dan aku tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Aku tidak punya sahabat. Hingga suatu ketika, aku bertemu seorang pria yang sangat ramah. Dia menemuiku dan menyapaku. "Hai, nama aku Randy. Nama kamu siapa?" tanya pria itu padaku. Lalu aku menjawab, "Hai juga, nama aku Angelin." Lalu beberapa hari ke depan kami pun menjadi kompak dan aku jadi bersahabat dengannya. Dan aku pun sering cerita kepada dia. Suatu hari, tepatnya hari Sabtu, dia mengajakku untuk ikut perkumpulan pemuda Kristen yang percaya pada Kristus. Namun aku mengatakan, aku tidak mau ikut ke sana. Aku malu. Aku tidak pernah belajar dan memahami tentang ajarannya. Aku pun menundukkan kepalaku dan aku menangis. Lalu aku menyuruh Randy pergi dan aku bilang aku akan menunggumu di sini. "Pergilah, selesaikan dulu urusanmu," kataku. Namun Randy tetap mengajakku dan aku selalu menolaknya. Akhirnya Randy pun memahamiku. Setelah pulang kebaktian, Randy mengajakku makan malam. Dan ia menyuruhku bercerita padanya tentang kehidupanku bagaimana. Aku pun terdiam. Namun Randy selalu berusaha agar aku bisa bercerita padanya. Hingga akhirnya aku memutuskan, aku akan menceritakan padamu. Tapi kamu harus janji jangan beritahu pada siapa-siapa ya, kataku. Lalu aku pun mulai bercerita karena dalam hatiku, mungkin ini saatnya aku menceritakan kehidupanku padanya. Lagian, kami sudah lama berkenalan dan berteman. Mungkin dia akan memahamiku. Gini Ren, aku terlahir dari keluarga Kristen. Tapi orang tuaku tidak pernah mengajarkan dan menunjukkan kepadaku hidup sebagai orang Kristen seperti apa. Sejak SMP hingga SMA, aku ditinggal pergi oleh orang tuaku. Mereka sama-sama sibuk bekerja, bahkan sampai tidak ada waktuku bercerita pada mereka. Dan di saat ini juga bapak aku jatuh sakit dan aku tidak tahu harus berbuat seperti apa. Saat ini dia dirawat di rumah sakit dan tidak ada yang menjaganya. Aku sedih, tapi aku harus bagaimana Ren? Aku tidak tahu harus bertindak seperti apa. Singkat cerita, Randy mengajakku ke suatu perkumpulan. Sesampai di sana, aku pun diajak duduk bersama mereka dan aku mengikuti apa yang mereka lakukan. Di tengah kegiatan itu, ketika mereka menaikkan pujian, aku merasa lagu pujian itu benar-benar membuatku tenang, aman, dan damai. Dan aku terus mengikutinya hingga pada akhirnya aku diajak untuk bergabung dengan komunitas mereka. Dan pada saat itu ada waktu untuk berdoa khusus. Di situ saya mendoakan pergumulan saya dan saya menyampaikan seluruh isi hati saya padanya. Karena memang inilah saat yang tepat untuk saya berkomunikasi melalui doa saya kepadanya. Dengan penuh iman, akhirnya saya benar-benar lega. Lalu sesudah itu, saya merasa kuat dan merasa tentram. Hatiku damai. Dan pada saat itu aku membuka Alkitab, aku menemukan nats Alkitab yang mengatakan, kata Yesus kepadanya,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya rasa nats ini benar-benar menjawab pergumulanku selama ini. Karena memang semenjak aku mengikutnya, aku merasa hidup itu tenang dan damai. Dan di saat itu juga, aku mendapat kabar bahwa ayahku sudah sembuh dari sakitnya. Dan ibuku sudah mau bergabung dengan kami. Dan mengajak kami untuk mulai bersekutu di gereja. Di situ aku merasa bahagia sekali. Hidupku rasanya sangat sempurna karena keluargaku sudah dipulihkan dari kehidupan duniawi. Dan saat ini, aku dan keluargaku berkumpul bersama dan beribadah bersama. Hingga suatu hari, tepatnya hari Minggu, kami beribadah. Dan yang berkhotbah di situ ialah Randy, temanku dulu. Dan aku baru tahu ternyata dia adalah pendeta yang selama ini mengajarkanku dan menuntunku hingga aku bisa mengenalnya dan hidup dalamnya hingga saat ini. Dan di situ aku benar-benar senang, bahagia, dan sangat berterima kasih. Hingga akhirnya aku bisa hidup damai dan hidup di dalamnya. Dan usai peribadahan, kami pun bertemu dan aku langsung memeluknya dan mengucap kasih buat tuntunan dan ajarannya hingga aku bisa hidup dan mengenalnya dalam kehidupanku sekarang. Saudaraku, dari kejadian yang terjadi membuat kita mendapat banyak pengetahuan baru bagaimana yang dulunya kita belum mengenalnya hingga kita bisa mengenalnya di dalam hidup kita. Oleh karena itu, ada 3 ciri bahwa kita sudah mengenal dia dan uniknya ketika kita sudah bersama dengan dia. Pertama, hidup mengasihi. Kita berangkat dari hidup mengasihi. Ada tertulis dalam Matius 22 ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari nats ini, yang Tuhan inginkan ialah bahwa kita harus bisa hidup saling mengasihi. Jadi ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita suka mengasihi, maka setiap perjalanan hidup kita akan aman dan tentram. Tidak ada keonaran, percekcokan, dan hal yang di luar dari kata mengasihi. Oleh sebab ini, mulai sekarang marilah kita saling mengasihi dimanapun kita berada, baik di sekolah, di rumah, di jalan, di lingkungan, masyarakat, dan sebagainya. Jika kita sudah melakukan hal ini, pasti kita akan lebih damai dan penuh sukacita. Yang kedua, memiliki iman besar. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu menyertai kita. Dia omnipresent, artinya dia ada di mana-mana. Apapun tindakan yang kita lakukan, pasti tanpa kamu katakan, Tuhan sudah terlebih tahu. Seperti dalam Matius 28 ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dari nats ini menunjukkan bahwa ada sebuah janji yang merupakan jaminan Kristus bagi mereka yang terlibat dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang dan mengajar mereka untuk menaati prinsip-prinsipnya yang benar. Karena Yesus sudah bangkit dan kini dia memperhatikan secara pribadi setiap manusia yang sudah percaya kepadanya. Ia menyertai kita melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Seperti dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya dalam roh kebenaran. Yakin dan percayalah, apapun pergumulan kita, serahkanlah kepadanya, maka kamu akan hidup damai dan pergunakanlah waktu yang ada hanya untuk dia saja. Yang ketiga, tidak suka mengeluh dan tidak menyalahkan Tuhan dalam setiap persoalan yang terjadi. Tidak sedikit dari kita ketika kita punya masalah, kita merasa ditinggalkan Tuhan. Bahkan kita menyalahkan Tuhan. Namun uniknya, ketika kita sudah hidup dalamnya, maka setiap keinginan kita akan dipenuhi oleh Tuhan dan Dia akan selalu menyertai kita. Kita boleh lihat perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita. Semuanya pasti akan aman dan tentram. Kita akan mau berbagi jika kita sudah hidup dan menyerahkan diri kita sepenuhnya pada Dia. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku,
Mulai saat ini, marilah kita lebih mengenal Dia. Percayalah bahwa masih ada dan akan banyak mukjizat yang akan kita rasakan dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya, semua sudah disediakan padamu. Amin.